Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi ke channel YouTube saya bersama ini saya Senopati, mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam, menyampaikan terkait materi kuliah saya, yaitu politik hukum. Dengan ini nantinya teman dapat memberikan sumbangsi dan diskusi di komen di bawah ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih di channel YouTube saya. Bersama ini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah politik hukum dengan dosen yaitu Dr. Ampuan Situmeang. Adapun pembahasannya berkaitan terhadap kuesioner yang diserahkan kepada saya. Mungkin itu dari saya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama yaitu untuk memaknai politik hukum, pembangunan, dan ekonomi dalam naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan bernegara dan tercantum dalam konstitusi. Nah, bagaimana? Sehingga dari jawaban saya yaitu dalam hal ini untuk memaknai politik hukum, pembangunan, dan ekonomi dalam naskah akademik Undang-Undang Prakerja harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan sebenarnya mengapa suatu undang-undang dasar dibuat. Perlu ada analisis aktor dan situasi untuk mengetahui siapa yang diuntungkan. Analisis yang disandarkan pada aspek hukum saja, apalagi hanya bunyi pasal-pasal, bisa mengecoh kita mengenai apa yang sebenarnya diinginkan oleh inisiator undang-undang itu. Namun, pada saat kondisi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era revolusi Indonesia keempat yang merubah lingkup ekonomi global merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang memperlambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi. Oleh sebab itu, untuk memaknainya harus melihat dari berbagai sudut pandang mengapa dan tujuan apa suatu itu dibuat, sehingga tidak menimbulkan anggapan adanya tumpang tindih terhadap suatu undang-undang. Nah, apabila menggunakan analisis politik hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, apakah bisa diketahui tujuan pembentukan untuk kepentingan apa dan siapa? Pendapat saya yaitu suatu undang-undang tidak bisa dipahami hanya dengan membaca satu pasal saja. Tujuan pengaturan baru bisa diidentifikasi setelah keseluruhan pasal didalami. Namun, lebih dari itu, penting untuk memahami ke arah mana sebenarnya suatu undang-undang akan membawa suatu masyarakat. Inilah yang disebut dengan politik hukum. Argumen mengenai kemanfaatan juga tidak mudah dipertahankan karena tidak adanya undang-undang ini justru menimbulkan manfaat yang lebih besar. Kalau ukuran manfaat adalah rakyat biasa, kita mesti awas dengan pengaruh politik pada dunia peradilan.
Namun dalam sebuah negara demokratik, ada fungsi kontrol yudikatif yang mesti dilakukan terhadap legislatif dan eksekutif. Meski tak lepas dari pengaruh politik, paling tidak dunia peradilan berjalan di atas argumentasi hukum berdasarkan proses pembuktian yang ketat. Klaim dari pemerintah dan DPR RI menyatakan bahwa kehadiran RUU Cipta Kerja akan membuka peluang investasi dan lain sebagainya. Politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja diarahkan pada harmonisasi terkait dengan beberapa materi peraturan perundang-undangan yang dianggap saling tumpang tindih. Nah, apa saja pilihan-pilihan perbaikan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah dan pembentukan undang-undang agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Menurut pendapat saya, pembentukan undang-undang sebaiknya dilakukan dengan melakukan transparansi hukum, mempercayai teori yang diajarkan bahwa hukum suatu bangsa seharusnya dikembangkan dari jiwa bangsa itu sendiri. Kiranya para pendiri republik ini telah meletakkan dasar atau fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara dari budaya bangsa yang majemuk. Indonesia telah melakukan pilihan-pilihan terbaik bagi bangsa dan negara ini. Berbagai langkah perbaikan dan perubahan telah dilakukan. Hal ini bisa kita lihat bagaimana bangsa ini telah membongkar total konstitusinya. Sebagai lainnya mengatakan bahwa langkah yang dipilih telah benar. Dua pilar utama mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah demokratisasi dan desentralisasi. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk memberikan komentarnya di bawah ini untuk sebagai bahan diskusi. Tebarkan terus kebaikan. Salam sehat untuk kita semua. Dari saya, Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.